Hidil jalali wa syari'il harami wal halali thumma salatullahi ma'asalamin ala nabiyil mustafatih amin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. الآية. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة فإن صلاتكم مغفرة لذنوبكم. Al-hadis wal ma'na wal i'rab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati Al-Mukarram wal Mu'azzam selaku pimpinan Pondok Pesantren Aribatiyah Nurul Hidayah Pusat Kedupandak beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula yang saya hormati Dewan Hakim, Dewan Juri sekaligus santriawan santriawati yang mudah-mudahan kita semua tidak selalu salah dalam menaruh hati agar dirinya tidak selalu tersakiti. Karena setiap janji yang selalu diiringi cinta suci, kata cinta yang dipangkali dengan setia tidak akan pernah mengalahkan rasa puja kepada Allah yang Maha Esa dan Kuasa, rasa puji kepada Sang Rabbul Izzati yang tak pernah henti-henti memberi dan memberkati kepada semua manusia yang berjanji dan mengimani Allah sampai akhir hayat nanti. Selanjutnya seharusnya dan sepantasnya salawat beriringkan salam marilah kita panjatkan dan sanjungkan kepada Nabi pembawa rahmat, pemberi syafaat di hari kiamat dan tak pernah hianat terhadap amanat. Tentu bukan si Mirja Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Nabi tapi berkelakuan keji yang akhirnya mati terjepit pintu di kamar mandi. Tapi beliaulah putra dari Baginda Abdullah dan Adinda Siti Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah berdirinya saya di sini akan mencoba membawakan satu patah kata yang dipatahkan menjadi satu buah tema yang berjudul dampak negatif di era globalisasi. Hadirin rahimakumullah, membicarakan tentang globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Apakah mungkin singkatan dari janda-janda seksi? Tentu bukan hadirin. Tanpa kita sadari, sudah 79 tahun lebih Indonesia merdeka. Kita merdeka dari penjajahan Portugis, Inggris dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Kita merdeka dari perbudakan, merdeka dari penggelapan akidah, merdeka dari penganiayaan batin, menuju Indonesia bersatu. Akan tetapi sangat memperhatinkan dan menyayangkan, katanya kini Indonesia telah bebas dari penjajahan karena Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia yang menghasilkan banyak ekonomi dan ekosistem. Tapi sudah hampir 70% mega proyek Indonesia dikuasai dan dimiliki oleh Cina. Kekayaan alam Indonesia sudah hampir 65% dikuasai Amerika Serikat. Dan saat ini hadirin, Ibunda Pertiwi kita menjerit dengan tangisan-tangisannya. Pemuda-pemudi kita mengeluh dan melemah dengan keadaan. Mereka menyaksikan rakyat-rakyat jelata, anak-anak desa, kampung-kampung kecil kini sedang dikikis habis-habisan dengan kemiskinan, kepagiran, bahkan sampai banyak yang mati kelaparan. Bukan lagi saat ini Indonesia digegerkan dengan anekdot globalisasi, norma globalisasi dan orde globalisasi yang mencuat ke permukaan, yang mengajak semua manusia semakin musyrik dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akankah kita tersadar dari permainan setan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan yang termaktub dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yattakhidhi syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka orang tersebut akan menderita kerugian yang nyata. Hadirin rahimakumullah. Kini Indonesia menjadi negara yang berkembang. Contoh positif akibat globalisasi zaman sekarang, tidak susah mencari barang kehidupan. Mau belanja ada di online, mau beli baju dan celana tinggal buka Lazada. Bahkan yang misteri, kawin zaman sekarang bukan kawin lari, melainkan kawin online. Ada banyak anak-anak gadis yang kawin online, melahirkan tanpa bapak, punya anak tanpa izin orang tua. Tahu-taunya sudah berbadan dua, es cendol di kelapaan, beteng jendol, bapaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akan tetapi harap kita perhatikan akibat globalisasi zaman sekarang, perkara-perkara positif datang. Bahkan yang lebih mencuat dan merajut ke permukaan adalah perkara-perkara negatif. Akibat globalisasi, pergaulan manusia semakin tidak terkondisi. Bukannya ngaji, malah nonton TV. Bukannya baca Al-Quran, malah Facebookan dan WA-an. Ada lagi seorang suami yang katanya pulang malam takut istri, mampir sama janda-janda seksi, melakukan dum tek-tek sampai pagi. Apakah ini yang dimaksud dengan globalisasi? Apakah ini yang diharapkan para pemuda dan pemudi? Tentu bukan, hadirin. Tanpa kita sadari, krisis Indonesia semakin tingkat tinggi. Kaul ulama ahli fikih mengatakan dalam kitab Jam'ul Jawami, Daf'ul Mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Lebih baik mencegah kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Hadirin rahimakumullah. Dampak-dampak negatif yang berkaitan dengan globalisasi kini semakin meningkat dan meninggi. Bahkan yang memperhatinkan dan menyayangkan, akibat ulah-ulah manusia bajingan yang tidak tahu etika dan tanggung jawab, kini hancur di mana-mana, hancur di darat, hancur di laut, disebabkan orde-orde globalisasi. Hancur di daratan, hancur di lautan, hancur di masyarakat, dan hancur di sebagian umat. Lalu siapakah yang bersalah dan siapakah yang harus bertanggung jawab? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang termaktub dalam Al-Qur'an, surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Barang siapa telah nampak kerusakan di darat dan di lautan yang disebabkan perbuatan-perbuatan tangan manusia. Hadirin rahimakumullah, yang mulai tidak stabil disebabkan perbuatan-perbuatan manusia. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan agar kita bisa menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan? Yaitu mengakui kesalahan, bertobat, dan banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Duratun Nasihin, "Aksiru salata fa inna salatakum magfiratun lidunubikum." Banyak-banyaklah kalian membaca salawat, karena salawat kalian adalah pemaaf atas dosa-dosa kalian. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya